Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariati Evandari, NIM 2521028 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan aplikasi penjualan aksesoris. Yang mana tugas ini saya buat untuk tugas bahasa pemrograman 3 dengan dosen pengampu Ibu Efmi Mayana. Nah, ini adalah tampilan home pada aplikasi penjualan aksesoris. Yang mana ketika kita mengklik halaman selanjutnya, maka akan ditampilkan beberapa gambar dari penjualan toko aksesoris. Nah, kita juga bisa mengklik gambar ini, seperti kita bisa mengklik cincin, maka akan ditampilkan gambar cincin. Kita juga bisa mengklik bando, maka akan ditampilkan gambar bando. Nah, pada menu home ini juga dibuat biografi dari penulis. Nah, kita masuk ke menu produk. Nah, ini ada beberapa produk yang sudah diinputkan pada aplikasi penjualan aksesoris. Nah, kita juga bisa menambahkan data produk, maksudnya menginputkan data produk. Yang pertama itu tambah data. Nah, pada tambah data ini, waktu kita menginput data produk, kita tidak boleh menyamakan kode produk yang akan kita buat sama yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan data produk yaitu dengan kode M004 dengan produk cincin mutiara dengan harga 50.000. Nah, kita bisa menyimpan untuk menambahkan data yang kita buat itu klik simpan. Nah, ini akan ditampilkan pada data produk. Data yang sudah kita simpan tadi akan dibuat itu, ini ada nomor 13 itu cincin mutiara. Nah, pada data produk ini kita juga bisa mengklik detail. Nah, contohnya kita klik detail bando kain. Nah, nanti pada detail ini akan ditampilkan detail produk itu kode produknya ini, nama produknya ini, dan harganya segini. Nah, pada detail produk ini kita juga bisa edit produk. Kalau seandainya kita ingin mengedit produk yang sudah kita buat atau yang sudah kita inputkan, kita bisa ngedit atau kayak salah dalam membuat nama produk atau harga produk, kita bisa mengedit produk. Ingat, waktu ubah data ini, kode produk yang kita ubah itu tidak boleh dihapus. Jika kalau kita hapus atau kita bikin baru yang tidak sama dengan yang akan kita ubah, dia akan tidak mengubah produk tetapi menambah produk. Nah, nama produk, contohnya kita ingin mengubah atau mengedit bando kain ini menjadi bando besi. Kalau ada kesalahan harga, bisa kita edit harganya. Contohnya bisa harganya 15.000. Nah, kita klik ubah data, maka data tersebut akan berubah. Kan awalnya itu sebelum kita ubah data, dia bando mutiara. Setelah diedit data, maka berubah menjadi bando besi. Nah, pada detail produk ini kita juga bisa klik detail produk, hapus data. Kalau seandainya data yang kita inputkan mau dihapus, kita bisa klik hapus produk. Nah, di sini nanti akan dikasih
apakah yakin data ini akan dihapus. Nah, kalau kita ingin menghapus data, maka kita klik OK untuk menghapus data tersebut. Nah, kita bisa melihat data produk. Di sini ada tampilan data produk sudah dihapus. Nah, produk yang tadi itu, yang produk kita sudah kita hapus, tidak akan ditampilkan lagi pada data produk yang kita inputkan. Pada detail produk itu, kami juga membuat itu kembali ke daftar. Maksudnya itu kembali ke daftar utama. Selanjutnya itu ada laporan pembelian. Pada laporan pembelian ini ada data pembeli yang sudah diinputkan pada penjualan aksesoris. Nah, pada data pembeli ini kita juga bisa menambahkan data, yaitu klik tambah data. Nah, kita bisa melihat produk yang akan kita beli. Kode pembeli ini tidak boleh sama kode pembeli sebelumnya. Nah, contohnya kita buat kode pembelinya itu N005. Kode produknya K002 dengan nama, maksudnya kode produk ini kode produk yang ada di menu produk tadi. Kita harus, contohnya kita ambil di K002. Nah, pada waktu kita ingin menginput kode produk, itu harus ada di kode yang kita inputkan itu harus ada di produk yang terjual pada aksesoris tersebut. Kalau seandainya kode produk yang kita masukkan tidak ada di produk atau daftar data produk, maka dia akan error. Nah, kita ambil yang kode produk itu K002. Nah, produknya tadi kan ada K002. Nah, kita bisa membuat tambah data tadi dengan kode pembelinya itu tidak boleh sama. Diingatkan lagi, tidak boleh sama. Maka kita buat tadi N004 dengan kode produk K002 dengan nama kita bikin terserah, contohnya Nabila. Dengan jumlah beli terserah, tergantung dari customer yang ingin membeli barang dari data-data produk yang sudah ada di dalam aplikasi aksesoris ini. Contohnya dia mau beli, jumlah belinya itu 5. Nah, kita simpan. Nah, maka akan ditampilkan di data pembeli karena kita sudah tambah data. Maka dengan kode yang kita tambah tadi, N-nya 004, K002 dengan nama Nabila, itu jumlah pembelinya 3, nanti akan dibuat harga produknya sekaligus total produknya. Nah, pada data pembeli ini kita juga bisa klik detail. Nah, pada detail ini akan ditampilkan detail pembeli. Maksudnya itu di detail pembeli ini akan ditampilkan kode pembeli dengan kode pembeli segini, kode produknya segini, nama pembelinya dengan ini, jumlah pembelinya ini, jumlah belinya. Nah, pada data pembeli ini kita juga bisa ngedit data. Maksudnya mengedit data contohnya kita mau ngedit data nama pembeli. Nah, awalnya kan namanya Melani, kita buat namanya Cika. Kalau kesalahan dalam menginputkan nama pembeli. Nah, kita ingin mengubahkan data, maka kita klik tombol ubah data. Nah, nanti pada data pembeli ini, data yang sudah kita edit tadi, maka akan diubah dari awalnya yang namanya Melani, maka berubah menjadi Cika. Nah, pada detail juga ada tombol hapus data, maksudnya yaitu apakah kita yakin
ingin menghapus data ini. Nah, kalau kita ingin menghapus data, kita bisa klik OK. Nah, maka akan di data pembeli ini akan berkurang karena datanya sudah kita hapus. Di detail ini juga ada menu kembali ke daftar, yaitu kembali ke daftar pembeli. Baik, itulah tutorial penggunaan dari aplikasi penjualan aksesoris saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.